Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aurenisa. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang sistem hukum di Indonesia. 1. Pengertian hukum. Hukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada kepastian yang pasti tentang rumusan arti hukum. Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah, karena hukum meliputi banyak segi dan bentuk, sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum. Hukum meliputi beberapa unsur, diantaranya yaitu 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu dibentuk dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelaku tersebut adalah tegas. 2. Sejarah sistem hukum di Indonesia. 1. Fase prakolonial. Fase prakolonial disebut juga dengan fase sebelum penjajahan. Sebelum adanya penjajahan, Indonesia menganut sistem kerajaan. Di antaranya yaitu Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram, dan sebagainya. Pada saat itu berarti masih menerapkan hukum sistem antar masing-masing wilayah kerajaan. Terdapat 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Hindu-Buddha dan zaman Kerajaan Islam. 2. Fase kolonial. Fase kolonial bisa disebut dengan fase penjajahan. Semenjak Belanda menjajah Indonesia, banyak sekali perubahan, terutama dalam sistem hukum di Indonesia. Semenjak masa VOC pada abad ke-17, tatanan hukum di Indonesia pada saat itu sangat menguntungkan Belanda dan merugikan Indonesia, terutama di bidang ekonomi. 3. Fase kemerdekaan. Fase kemerdekaan ini meliputi 3 masa, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Masa Orde Lama. Tata hukum di Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh bangsa Indonesia sendiri atau negara Indonesia. Orde Lama dipimpin oleh Presiden Soekarno dan wakilnya Presiden Muhammad Hatta. Sejak 18 Agustus 1945, tata hukum positif di Indonesia adalah sistem hukum yang terdiri atas subsistem hukum adat, subsistem hukum Islam, dan subsistem hukum Barat. Dinamika politik pada masa ini mengalami pasang surut. Masa Orde Baru. Setelah kudeta G30 SPKI digagalkan, kemudian terbitlah Surat Perintah 11 Maret 1966 yang sering disebut sebagai Super Semar. Maka mulailah muncul babak baru dalam perjalanan sejarah kebudayaan Indonesia. Kemudian mereka menamakan sebagai pemerintahan Orde Baru. Perkembangan dan dinamika hukum dan tata peradilan di bawah Orde Baru justru diawali dengan penyingkiran hukum dalam proses politik dan pemerintahan. Orde Baru juga menundukkan lembaga-lembaga hukum di bawah eksekutif, pengendalian sistem pendidikan, pemikiran kritis masyarakat dibatasi, hingga tak ada perkembangan dalam hukum nasional. Masa Reformasi. Wakil Presiden B.J. Habibie menggantikan posisi Presiden Soeharto. Selama pemerintahannya mengalami 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dengan demikian, komposisi Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang tahunan MPR tahun 2002 yang lalu, maka susunan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli. 2. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945. 3. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. 4. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. 5. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. 3. Ciri-ciri sistem hukum. Adapun secara umum, sistem hukum memiliki ciri-ciri umum. 1. Aspek irasional. 2. Adanya perintah, larangan atau kebolehan. 3. Adanya sanksi yang tegas. 4. Perintah dan larangan tersebut harus ditaati. Sedangkan secara hukum, 1. Terdapat perintah ataupun larangan. 2. Perintah ataupun larangan tersebut harus ditaati oleh setiap orang. 4. Karakteristik hukum. 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, kedamaian, keadilan, ketentraman, kebahagiaan, dan kebenaran. 3. Menjaga jangan sampai ada main hakim sendiri di dalam pergaulan masyarakat. 5. Penggolongan hukum. 1. Berdasarkan sumbernya. Hukum undang-undang, hukum kebiasaan, dan hukum traktat. 2. Berdasarkan tempat berlakunya.
hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. 3. Berdasarkan bentuknya, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. 4. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum ius constitutum dan ius constituendum. 5. Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum formal dan hukum material. 6. Berdasarkan sifatnya, hukum yang mengatur dan hukum yang memaksa. 7. Berdasarkan wujudnya, hukum objektif dan hukum subjektif. 8. Berdasarkan isinya, hukum publik dan hukum privat. 6. Tujuan hukum. Tujuan hukum yaitu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, serta melindungi hak asasi manusia dan menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. 7. Tata hukum Indonesia. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Oleh karena itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut ada di dalam pernyataan proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua hal tersebut dapat mengandung arti sebagai berikut. 1. Menciptakan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. 2. Di dalam Undang-Undang Dasar tercantum tata hukum Indonesia. 8. Unsur-unsur dalam sistem hukum di Indonesia. 1. Sistem hukum Anglo-Saxon. 2. Sistem hukum adat. 3. Sistem hukum Eropa kontinental. 4. Sistem hukum Islam. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa hal yang menyinggung. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.